G, G, G. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita mulai sesi perkuliahan kita pada pertemuan terakhir hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak dosen. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan topik perkuliahan kita pada mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, yaitu kita akan membahas salah satu teori manajemen yang sering disebut dengan teori U. Pencetusnya adalah Otto Schermer. Buku yang versi berbahasa Inggrisnya sudah saya kirimkan, dan memang sampai hari ini saya mencari yang berbahasa Indonesia itu belum dapat, ya, masih yang berbahasa Inggris. Nah, tadi saya kirimkan kalau tidak salah ada 2 artikel berbahasa Indonesia yang mencuplik tentang teori U. Mudah-mudahan yang berbahasa Indonesia tadi bisa membantu kita di dalam memahami teori U. Nah, kalau kita lihat nanti ya di artikel yang berbahasa Indonesia, memang ada sudut pandang yang berbeda dari teori U dibandingkan dengan teori manajemen yang pernah kita pelajari. Dulu kita pernah mempelajari salah satu teori manajemen yang sering disingkat dengan sintaks POAC, ya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, itu salah satu langkah di dalam manajemen yang sangat familiar dan kita sudah mengenal itu sudah jauh-jauh hari. Nah, kemudian Otto Schermer pada hari ini, kurang lebih di tahun 2007, beliau mencetuskan bahwa di dalam manajemen itu tidak cukup hanya sekedar kita memplanning atau merencanakan, tetapi perlu ada beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek keterlibatan dari anggota di ekosistem tersebut atau dari anggota di komunitas tersebut. Nah, bagaimana teknis dari teori U nanti? Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, tentu yang saya sampaikan hari ini barangkali belum selengkap apa yang tertulis di buku yang tadi saya kirimkan. Dan ini yang saya sampaikan sesuai dengan yang saya pahami. Nah, tentu karena ini teori baru, ya barangkali dari saya mungkin juga masih ada poin-poin yang kurang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengelaborasi dengan pendapat-pendapat ataupun penjelasan-penjelasan dari teman-teman yang lebih ahli, yang barangkali hari ini anggap saja sebagai pintu masuk dari Bapak Ibu untuk memahami teori U. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah teori yang terkait dengan manajemen, tentu teori U ini menginginkan adanya satu efektivitas atau adanya satu hasil dari proses manajemen. Karena ini bagian dari langkah-langkah di dalam manajemen, maka posisi kita nanti di dalam melaksanakan teori U tentu adalah posisi sebagai seorang manajer yang mengelola anggota di dalam komunitas kita untuk bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, karena kita berada di satuan pendidikan, maka tujuan dari manajemen kita adalah tercapainya suatu pembelajaran
yang berkualitas dan juga tercapainya suatu ekosistem pendidikan di satuan pendidikan kita, yang mana ekosistem ini adalah ekosistem pembelajar. Nah, jadi arahnya nanti ketika kita menerapkan teori U ini adalah untuk mendapatkan satu hasil, yaitu kualitas pembelajaran. Nah, karena kita sinkronkan dengan kurikulum merdeka, tentu pembelajaran yang kita harapkan nanti adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, jadi karena teori manajemen itu pasti arahnya adalah adanya suatu perubahan, maka harapannya nanti Bapak Ibu ketika menerapkan teori ini ada satu perubahan yang bergerak, yaitu perubahan dari Bapak Ibu guru. Perubahan dari Bapak Ibu guru yang menghasilkan suatu pembelajaran yang berkualitas, yang berpusat kepada siswa. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekilas poin di teori U. Oke. Saya awali dari pendahuluan. Tadi sudah saya singgung bahwa manajemen itu adalah suatu aktivitas perubahan, ya. Jadi mengapa banyak sekali teori manajemen yang beredar di dunia kampus maupun di dunia praktisi, ya, semata-mata karena menginginkan adanya satu perubahan. Nah, mengapa perlunya ada seorang manajer? Ya, karena diperlukannya seorang yang mengendalikan perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, objek dari manajemen yang kita pelajari pada malam hari ini tentu berfokus pada kurikulum dan pembelajaran. Karena mata kuliah kita adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, teori U itu adalah teori perubahan sebuah ekosistem yang mana harus dimulai dari perubahan diri, ya, baik anggota maupun manajer itu sendiri. Nah, kalau dulu kita sering melihat bahwa aktivitas manajemen itu berpusat kepada manajernya. Jadi ide, ya, kemudian gagasan, ya, kemudian kepekaan, kegelisahan, ya, kemudian inisiatif, ya, semuanya tertumpu kepada manajer. Nah, kalau teori U itu berkebalikannya. Tidak hanya tertumpu kepada manajer, tetapi tertumpu kepada seluruh anggota ekosistem atau seluruh anggota komunitas. Menurut teori U ini, keberhasilan sebuah perubahan itu sangat bergantung dari perubahan anggota dari komunitas tersebut. Nah, oleh karenanya, salah satu kerja manajemen yang sangat fundamental di dalam teori U ini adalah membangkitkan kesadaran, membangkitkan rasa kepemilikan, membangkitkan kreativitas bersama dari anggota komunitas kita. Kalau dalam hal ini berarti adalah teman-teman guru. Nah, kalau dulu kita menggunakan teori POAC dengan sintak POAC, Planning Organizing, maka kita menganggap guru itu sudah siap menjalankan program yang kita rencanakan. Apapun yang kita rencanakan, kita berasumsi bahwa guru nanti akan siap menjalankan itu. Nah, Otto Schermer memandang bahwa tidak cukup seperti itu, tetapi teman-teman guru itu harus dibangkitkan dulu kesadarannya. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan? Perubahan apa sebenarnya yang ingin kita capai? Bapak Ibu guru maunya seperti apa? Hari ini dalam kondisi bagaimana sekolah kita? Bagaimana kondisi pembelajaran kita hari ini? Lalu kita mau mencapai apa pembelajaran kita ke depan? Nah, kira-kira seperti itu menurut Otto Schermer. Jadi, kepala sekolah sebagai seorang manajer tidak bisa langsung ujuk-ujuk
membuat program, kemudian guru-guru langsung menerapkan. Tidak bisa. Menurut Otto Scharmer, harus ada satu aktivitas brainstorming bersama. Ya, ada satu aktivitas diskusi bersama, menggali bersama. Sebenarnya apa permasalahannya, bagaimana pemecahannya, bagaimana nanti tujuan yang ingin dicapai. Nah, menurut Otto Scharmer harus dibangkitkan itu dulu bersama-sama. Nah, baru kemudian program itu juga disusun bersama-sama. Nah, menurut Otto Scharmer dengan langkah seperti itu, maka anggota di dalam komunitas kita memiliki namanya rasa handarbeni kalau bahasa Jawanya, ya, atau rasa memiliki. Nah, sehingga program yang dibuat itu tidak serta-merta miliknya kepala sekolah, tetapi milik seluruh anggota di dalam komunitas sekolah kita. Nah, sehingga di sini teori U itu merupakan teori perubahan sebuah ekosistem. Tidak hanya teori perubahan program kerja, tidak hanya teori tentang bagaimana merencanakan, ya, tidak hanya teori tentang bagaimana mengevaluasi, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu teori tentang bagaimana menggerakkan ekosistem yang ada dengan bergerak yang setulus-tulusnya, bergerak dengan hati nurani, tidak sekedar kepaksaan, tidak sekedar terpaksa, tetapi karena penuh kesadaran. Oh ya, saya guru. Hari ini saya harus meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Maka saya harus melakukan beberapa aktivitas. Kemudian, perubahan di sini perlu melibatkan semua aspek di dalam diri setiap anggota, sampai perubahan terdalam dalam diri setiap anggota komunitas. Nah, maka jika itu bisa terjadi, niscaya perubahan ekosistem bisa dicapai. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini mungkin saya banyak memberikan eksplorasi terlebih dahulu dengan mungkin banyak ceramahnya dulu ya Bapak Ibu, karena ini mungkin baru bagi Bapak Ibu sekalian. Dan tadi saya juga baru sempat ngirim file bukunya, ya. Dan mungkin Bapak Ibu sebagian juga masih kesulitan barangkali dengan buku yang berbahasa Inggris ya. Mengartikan bisa, tetapi kadang kita kesulitan memahami apa dari kalimat yang ada di buku. Karena lumayan tebal ya, 400-an halaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam teori U itu, ya, yang menjadi sumber ya untuk kita manage, ya, yang menjadi data yang perlu kita manage, ya, yang menjadi data yang akan digunakan oleh teman-teman guru dan juga komunitas di sekolah kita, yaitu pertama adalah learning by reflecting experience in the past. Ya, ya, artinya Bapak Ibu belajar ya berdasarkan refleksi di masa lalu, ya, berdasarkan pengalaman tempo lalu, ya, atau yang sudah itu faktanya bagaimana, ya, yang sudah dijalankan, yang lalu-lalu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kita jadikan sebagai bahan untuk refleksi, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghadirkan rencana yang lebih baik, tetapi tidak hanya sekedar rencana Bapak Ibu, tetapi
rencana yang muncul karena kesadaran diri kita berdasarkan pengalaman masa lalu. Oh, kemarin saya itu kalau ngajar belum pakai media. Oh, kemarin kalau saya ngajar belum melibatkan siswa secara aktif. Nah, ini pengalaman masa lalu. Tetapi pengalaman masa lalu yang ini tidak hanya sekedar diingat sebagai sebuah pengalaman, tetapi dijadikan sebagai data dengan penuh kesadaran bagaimana data masa lalu itu, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Nah, di dalam teori manajemen yang dulu, POAC, itu juga ada namanya controlling ya. Nah, kemudian controlling itu juga dipakai untuk evaluasi. Tetapi kelemahannya adalah teori manajemen yang POAC itu tidak mendorong anggota komunitasnya untuk bangkit kesadarannya secara individu maupun kolektif. Hanya sekedar evaluasi, kemudian oh iya kemarin kurang, ya sudah lewat gitu, besok lebih baik lagi. Nah, kalau di teori U, oh iya kemarin kurangnya di mana? Sekarang apa yang harus saya lakukan? Dengan penuh kesadaran Bapak Ibu. Ya, dengan penuh kesadaran. Nah, itu yang membedakan. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti ada satu kerja dari seorang manajer, yaitu membangkitkan kesadaran itu. Nanti ada istilah namanya open mind, open heart, dan open will. Nah, ini yang membedakan teori manajemen yang lalu dengan teori manajemen yang sekarang. Kemudian sumber data yang kedua adalah learning by converting the images of the present. Ya, ya kurang lebih maknanya ya belajar menggunakan kondisi saat ini ya. Jadi bagaimana hari ini kemampuan kita, kekuatan kita, tantangan kita, peluangnya apa. Nah, yang semuanya dengan data yang masa lalu itu kita jadikan sebagai bahan untuk mempersiapkan di masa yang akan datang. Sekilas memang mirip ya dengan teori manajemen yang lalu-lalu, tetapi bedanya nanti adalah kepada bahwa proses ini dilalui dengan penuh kesadaran dari semua anggota komunitas. Ya. Dan kesadaran ini tidak hanya sekedar teoritis Bapak Ibu, tetapi betul-betul dilibatkan oleh manajernya. Nanti kepala sekolah itu betul-betul melibatkan anggotanya, ya, betul-betul melibatkan dengan sepenuh hati dari anggotanya. Berikutnya, ini ada beberapa contoh sintaks dari teori U. Kalau dulu ada istilah POAC ya. Nah, POAC itu juga namanya sintaks ya. Nah, kemudian ini tidak hanya dua ini ya Bapak Ibu, tetapi bisa lebih dari ini. Nanti tergantung dari kita di dalam mengembangkan. Ini saya contohkan sintaks teori U yang pernah dipakai untuk melakukan yang pernah dipakai oleh LPPKS di dalam kegiatan diklat calon kepala sekolah yang pada saat itu juga bagian dari aktivitas manajemen. Ya. Yang pertama salah satu sintaknya adalah ORPA. O-nya adalah observe, R-nya adalah reflect, P-nya adalah planning, A-nya adalah act atau mungkin dengan bahasa lain adalah actuating gitu ya. Nah, kemudian ORPA ini dikembangkan menjadi ORPIRE. Observe, reflect, planning, act, evaluate, dan juga reflect. Ya. Reflect ini refleksi ya, melakukan refleksi. Observe ya, mengobservasi. Planning merencanakan. Actuating ya, melaksanakan. Planning merencanakan, actuating melaksanakan. Evaluate mengevaluasi. Reflect refleksi.
Ya, merefleksi lagi. Nah, teori U masih memungkinkan untuk dikembangkan lagi, tidak hanya dengan sintak or pair. Nah, jadi teori U itu memang tidak memutuskan hanya satu sintaks POAC misalnya begitu. Nah, tetapi teori U itu justru lebih kepada bagaimana membangun ekosistem itu supaya ekosistem itu bisa sama-sama bergerak. Baik, sebelum saya lanjutkan di PowerPoint ini, saya akan tampilkan di artikel yang berbahasa Indonesia yang tadi saya kirimkan di Bu Sarifah. Baik, ini salah satu artikel yang mencuplik teori U di dalam artikelnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada satu penjelasan lagi di dalam artikel ini. Jadi teori U itu, ya, teori U itu merupakan sebuah pembelajaran tentang kesadaran, ya, akan sikap rendah hati dengan melihat pandangan orang lain serta mendengarkan pendapat orang lain. Aktivitas ini, Bapak Ibu sekalian, ya, tentang kesadaran akan rendah hati, ini sering orang sebut dengan open heart, ya, atau open mind. Nah, ini biasanya di dalam aktivitas refleksi. Ya. Kemudian teori U memungkinkan organisasi dapat beralih menuju dunia sosial baru dengan memanfaatkan cara lama. Nah, tadi yang sudah saya bahas di depan, jadi menggunakan fakta-fakta, data-data, cara-cara yang lalu, ya, atau membangun cara baru, kemudian disesuaikan dengan kondisi terkini. Ada 3 instrumen yang menjadi inti di dalam proses teori U, yaitu namanya open mind, dengan pikiran yang terbuka, kemudian yang kedua dengan hati yang terbuka, dan yang ketiga adalah dengan keinginan. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Di dalam teori POAC itu tidak mengenal istilah ini, Bapak Ibu. Tapi di dalam teori U yang sama-sama manajemen, teori manajemen yang sama juga dengan POAC, menghendaki bahwa anggota komunitas itu pertama harus terbuka dulu pikirannya. Nah, kalau pikirannya tidak terbuka, misalnya kepala sekolah mengajak guru-guru, Bapak Ibu guru, ayo coba kita cari solusi supaya sekolah kita menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat. Supaya sekolah kita meluluskan siswa dengan lulusan yang berkualitas. Nah, kalau kepala sekolah mengajak seperti ini ke teman-teman guru, lalu guru-guru tidak terbuka pikirannya, tidak terbuka hatinya, apalagi keinginannya, maka program planning atau rencana yang sudah disiapkan oleh kepala sekolah itu hanya tertulis di dalam RKS atau RKAS. Susah untuk bisa direalisasikan, Bapak Ibu, karena teman-teman guru sudah berpikiran yang negatif atau berlawanan dengan kepala sekolah. Nah, lalu bagaimana cara kepala sekolah itu supaya guru-guru itu terbuka pikirannya? Nah,
tentu Bapak Ibu sekalian, di dalam aktivitas manajemen, kita tidak boleh melupakan yang namanya pendekatan psikologis. Seorang manajer perlu memiliki keterampilan melakukan pendekatan psikologis. Nah, setelah dilakukan pendekatan psikologis dengan anggota di komunitasnya atau di sekolahnya, kemudian kepala sekolah mengajak teman-teman guru untuk menganalisis bersama-sama permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah itu mendatangi satu persatu rumah guru-gurunya bersilaturahim, ya, atau mengajak kepala sekolah mengajak guru-gurunya untuk refreshing sejenak di luar sekolah. Nah, kemudian dari situ kepala sekolah ya mulai mendekatkan hati guru dengan hatinya kepala sekolah supaya bahasanya itu sefrekuensi begitu Pak ya. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya, maka keterbukaan pikiran dari guru itu bisa, ya, setidak-tidaknya guru sudah mulai, oh ternyata kepala sekolah saya memiliki satu harapan, memiliki satu tujuan seperti ini. Oke lah, saya akan bantu. Nah, setidak-tidaknya guru sudah mulai berpikir terbuka seperti itu. Nah, ini seperti Pak Lurah ya. Nah, ini malam hari ini Rabu ini Pak Lurah ya. Pak Sauki, apa kabar Pak Sauki? Sehat Pak ya. Nah, ini Pak Lurah ini pasti sudah sering melakukan hal seperti ini. Jadi sebelum mensosialisasikan sebuah program atau rencana dari desa, Pak Sauki ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan ya, komunikasi-komunikasi kecil dengan pihak-pihak tertentu yang dirasa nanti akan menjadi inti atau tulang punggung di dalam program kegiatan desa. Nah, proses seperti ini, lobby-lobby yang seperti ini, pendekatan-pendekatan yang seperti ini sebenarnya adalah proses untuk membuka pikiran orang. Ya. Karena memang tidak mungkin Bapak Ibu, kita punya rencana, lalu ujuk-ujuk kita datang ke orang, terus kita sampaikan rencana saya seperti ini, ayo dukung saya, atau ayo laksanakan rencana ini. Nah, ini orang akan kaget Bapak Ibu. Nah, sehingga kita perlu melakukan namanya pendekatan-pendekatan. Ya, sebagaimana Bapak Ibu ketika misalkan yang bapak-bapak nih ya, ketika dulu akan melamar mempersunting istrinya, pasti bapak-bapak ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu. Ya, silaturahim ketemu bapaknya, bawa oleh-oleh, yang awalnya pertemuan pertama mungkin senyumnya masih senyum kecut, ketemu dengan bapak-bapak ini. Pertemuan kedua, bapak-bapak ini datang lagi silaturahim, bawa oleh-oleh yang lebih banyak mungkin, atau dengan tampilan yang lebih meyakinkan. Ya, sehingga calon mertua ini sudah mulai mau tersenyum dan seterusnya. Misalnya begitu. Nah, ini adalah rangkaian yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Ya, supaya apa? Supaya anggota di komunitasnya, di satuan pendidikannya itu terbuka pikirannya. Ya. Jadi memang kita tidak bisa Bapak Ibu sekalian sebagai seorang manajer ataupun kepala sekolah, kita memiliki rencana lalu ujuk-ujuk kita minta warga sekolah itu mengikuti. Nah, maka perlu dibuka dulu pikiran anggota komunitas kita. Nah, di antara cara yang lain adalah Bapak Ibu guru itu bisa melakukan acara brainstorming, ya. Tidak harus di ruang sekolah Bapak Ibu. Bisa diajak keluar, misalkan secara teknis misalnya diajak di resto ya. Nah, di situ Bapak Ibu makan bareng, mendengarkan curhatan teman-teman guru,
mendengarkan harapan-harapan guru, mendengarkan keluh kesah masa apa yang kemarin-kemarin di sekolah dan seterusnya. Nah, terus ditampung Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya teman-teman guru itu mau terbuka Bapak Ibu. Terbuka apanya? Pikirannya, hatinya, dan kalau sudah hati dan pikirannya terbuka Bapak Ibu sekalian, maka teman-teman guru itu dengan sendirinya akan open will Bapak Ibu. Keinginannya juga terbuka. Terdorong untuk melaksanakan dengan sendirinya Bapak Ibu. Dengan kesadaran. Itu. Nah, ini adalah 3 instrumen yang menjadi inti di dalam proses teori U Bapak Ibu. Ya. Jadi seorang manajer harus bisa membuka pikiran warganya, komunitasnya, bisa membuka hati dari komunitasnya, kemudian bisa membuka keinginan dari anggota komunitasnya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu dari artikel yang satunya lagi. Baik. Berikutnya, ini di artikel yang satunya lagi. Bapak Ibu sekalian, tadi bahwa teori U itu ada 3 pilar penting, yaitu open mind, pikiran, hati, dan juga keinginan atau tindakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam teori U, supaya orang atau teman-teman guru di sekolah kita itu terbuka pikirannya, ya, selain kita adakan kegiatan brainstorming, diskusi, maka setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan atau mengajak teman-teman guru untuk melihat, ya, yang diistilahkan dengan seeing, melihat. Apa yang dilihat Bapak Ibu? Yang dilihat adalah kondisi sekolah hari ini bagaimana. Lalu besoknya mau apa? Nah, teman-teman guru disuruh melihat bareng-bareng. Bapak Ibu guru coba lihat pembelajaran kita kemarin. Apakah sudah berpusat pada siswa? Apakah pembelajaran kemarin sudah mengaktifkan siswa? Apakah pembelajaran kemarin sudah melakukan diferensiasi? Apakah pembelajaran kemarin sudah menggunakan media dan seterusnya? Nah, maka supaya orang terbuka, ya, Bapak Ibu perlu mengajak bersama-sama, ya, melihat bersama-sama bagaimana realitanya. Nah, setelah diajak melihat bersama-sama, Bapak Ibu, maka teman-teman guru diajak untuk proses namanya sensing, ya. Peka tidak melihat kondisi yang tadi. Medianya belum ada, misalnya pembelajarannya belum berpusat pada siswa. Nah, diajak untuk memiliki kepekaan. Kira-kira, nah gitu. Kondisi yang seperti itu sudah bagus atau belum bagus atau masih perlu ditingkatkan atau apa dan seterusnya. Nah, ini proses sensing Bapak Ibu. Ya, yaitu proses mengaktifkan kepekaan anggota komunitas kita. Ya. Nah, ini setelah teman-teman guru diajak untuk melihat, ya, kemudian dibangkitkan kepekaannya, diaktifkan kepekaannya, maka
proses berikutnya adalah namanya persensing. Ya. Nah, jadi ini proses persensing ini proses antara melihat realita, kemudian dibangkitkan kepekaannya, lalu guru ini apa nih yang hari ini kemudian akan dilakukan? Ya. Saat ini setelah melihat, kemudian diajak berpikir bersama-sama, Pak, Bu, gimana kemarin kualitas pembelajarannya? Nah, kemudian diajak untuk memiliki kepekaan, kira-kira responnya bagaimana? Ya. Untuk melangkah ke depannya. Nah, ini proses persensing. Nah, proses yang ini Bapak Ibu sekalian, melihat bersama, kemudian peka bersama-sama, merespon bersama-sama, itu memang tidak akan bisa berjalan Bapak Ibu kalau belum open mind, belum open heart, dan belum open will. Maka kuncinya harus open itu tadi, terbuka. Nah, setelah terbuka Bapak Ibu, teman-teman guru diajak melihat, kemudian dibangkitkan kepekaannya, kemudian dibangkitkan responnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ditampilkan dalam gambar, maka gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, gambarnya mirip huruf U. Ini dari atas ya, downloading. Ini terus ke bawah. Ini ya, dari sini. Terus, nah naik. Nah, inilah yang kemudian orang bilang sering disebut dengan istilah teori U. Itu gara-garanya ini. Nah, apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kalau dirangkai, itu prosesnya seperti ini. Ini ya, ada seeing, sensing, persensing, kemudian ada crystallizing, prototyping. Nah, tadi kita baru sampai di sini ya, Bapak Ibu. Nah, setelah teman-teman guru melihat, kemudian memiliki kepekaan bersama-sama, diaktifkan kepekaannya di sini, kemudian kesadarannya, ya, responnya dibangkitkan di sini, ya, antara kemampuan guru, antara keadaan masa lalu, harapan yang akan datang. Nah, ini di sini Bapak Ibu sekalian dikoneksikan. Nah, lalu crystallizing. Nah, crystallizing ini apa aktivitasnya? Nah, ini adalah bahasa teorinya vision dan intention atau visi dan tujuan. Nah, setelah teman-teman guru melihat kondisi, kemudian tergugah kepekaannya, kemudian dihubungkan antara kemampuan guru, kondisi saat ini, kemudian harapan yang akan datang, maka dibuatlah ini program Bapak Ibu. Ya. Tujuan atau program, visi and intention, vision dan tujuan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, maka dilakukan namanya prototyping. Nah, di sini ada namanya co-create. Ini tidak boleh mengkreasi sendiri Bapak Ibu, tetapi harus dikreasikan bersama-sama. Ini ciri khas dari teori U, yaitu semuanya dilakukan dengan kebersamaan, atas kesadaran bersama-sama, atas kreativitas bersama-sama. Nah, sehingga Bapak Ibu di sini ada istilah co-sensing. Ini co itu artinya bersama-sama. Co-persensing, kemudian ada co-creating, ini juga bersama-sama, mengkreasikan bersama-sama. Nah, fondasi dari ini semua, langkah U ini, fondasinya adalah teman-teman guru harus terbuka pikirannya,
harus terbuka hatinya, kemudian terbuka keinginannya, open will. Ya. Nah, bagaimana supaya terbuka? Karena ini menjadi pondasi yang paling fundamental, maka Bapak Ibu harus melakukan pendekatan Bapak Ibu. Ya, melakukan pendekatan supaya teman-teman guru terbuka pikirannya, hatinya, dan juga keinginannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat proses presensing ini ada proses teman-teman guru untuk melakukan refleksi atau mengintrospeksi ya antara yang lalu yang sudah dilaksanakan, kemudian besoknya mau seperti apa, ya, kemudian hari ini kemampuannya bagaimana, itu di sini Bapak Ibu. Ya, ada proses kayak kontemplasi begitu ya, merenung bersama-sama. Tapi jangan dibayangkan semedi ya, ini artinya satu sekolah itu melakukan refleksi. Ini kita sudah berjalan 3 tahun misalnya, kepemimpinan saya di kepala sekolah. Kok sepertinya belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, padahal dana BOS sudah ada, sarpras memadai, guru-guru juga sudah sertifikasi. Apa yang kurang? Apa yang salah? Nah, ini ada proses perenungan di sini Bapak Ibu. Ya, di persensing ini. Nah, setelah merenung, muncul kesadarannya, muncul keinginannya, maka crystallizing ini. Diciptakanlah satu tujuan, satu visi yang baru atau langkah yang baru. Ya, dengan penuh semangat, dengan penuh kesadaran. Ya. Nah, langkah ini Bapak Ibu sekalian tidak ada di dalam kegiatan manajemen POAC yang planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tidak ada aktivitas seorang manajer kemudian membuat sebuah perencanaan, lalu anggotanya diminta untuk melaksanakan. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi justru perencanaan itu sendiri adalah hasil dari inisiatif warganya. Nah, ini saya kira sangat relevan dengan kurikulum Merdeka, yang mana di dalam kurikulum Merdeka itu ada satu spirit membangun namanya komunitas belajar, Bapak Ibu. Yang mana di dalam komunitas belajar itu didorong untuk saling berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di situ diperlukan peran kepala sekolah sebagai seorang manajer, dan juga diperlukan trik atau keterampilan dari seorang kepala sekolah sebagai seorang manajer untuk menggerakkan komunitas belajarnya supaya semuanya mendorong aktivitas pembelajarannya itu menjadi pembelajaran yang berkualitas. Nah, disinilah Bapak Ibu kunci dari mata kuliah kita, yaitu mata kuliah manajemen, kurikulum, dan pembelajaran. Nah, mata kuliah manajemen, kurikulum, dan pembelajaran berarti mata kuliah ini membekali Bapak Ibu untuk memiliki keterampilan di dalam memanage kurikulum dan memanage pembelajaran. Karena pelaksana dari kurikulum dan pembelajaran itu adalah guru, maka secara otomatis Bapak Ibu kepala sekolah ya, tugasnya adalah menggerakkan guru, memanage guru untuk melaksanakan kurikulum dan pembelajaran. Ternyata kita tidak mudah asal menggerakkan guru dengan sekian program-program rencana kegiatan sekolah, tetapi perlu ada satu trik, perlu ada satu keterampilan di dalam memanage. Nah, salah satu trik atau keterampilan yang ditawarkan oleh Otto Schermer adalah ini, yaitu teori U. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah salah satu teori atau skill yang bisa kita coba ya di dalam rangka memanage kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau
Pak Sauki di kelurahan, apakah teori U ini bisa diterapkan? Bisa ya, sangat-sangat bisa. Karena teori U ini sifatnya universal, tidak hanya di dunia pendidikan. Bahkan tempo lalu itu dari Lemhanas juga mengundang Otto Schermer untuk datang langsung ke Jakarta menjelaskan tentang bagaimana manajemen di Lemhanas dengan pendekatan teori U. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian sekilas untuk konsep-konsep teori U. Nah, sekarang saya tampilkan contoh ya aplikasi dari teori U. Nah, ini saya tampilkan contoh aplikasi dari teori U dengan sintaknya yang ini, or pair, ya. Oke, ini contoh studi kasus penerapan teori U di sekolah. Misalnya ya, kasusnya ya akan dikembangkan kualitas pembelajaran di sekolah. Maka langkah pertama adalah observe. Ya. Pada tahap ini, kepala sekolah mengajak guru untuk memiliki inisiatif dan kepekaan. Tapi sebelum melakukan observe ini, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah harus memastikan sudah melakukan pendekatan dulu kepada teman-teman guru. Ya, supaya terbentuk open mind, open heart, dan open will. Itu harus dilakukan dulu sebelum sintaks observe ini. Oke, di langkah observe ini, guru dan kepala sekolah mencermati rapot mutu sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran. Prosesnya, SKL-nya, isi, penilaian. Ini standarnya ya. Standar proses, standar SKL, standar isi, standar penilaian. Jika data rapot mutu dirasa kurang valid, maka bisa diambilkan dari data hasil brainstorming. Nah, lalu kedua, masih aktivitas observasi. Kepala sekolah atau KS meminta guru untuk mencatat indikator ataupun subindikator yang skornya masih rendah dari rapot mutu. Nah, lalu kemudian guru diminta menuliskan indikator terendah yang akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlihat sekali pada kegiatan observe ini bahwa gurulah yang diminta untuk mencari di mana letak kekurangannya. Ya. Bukan kepala sekolah yang ngasih tahu kepada guru, ini Bapak Ibu guru kekurangan kita, tidak seperti itu, tetapi justru guru-guru diminta untuk mencari di mana indikator terendah ya, yang akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Supaya apa? Supaya muncul co-sensing Bapak Ibu, muncul kepekaan bersama. Bukan hanya sekedar kepekaan dari kepala sekolah. Oke, ini di sintaks yang pertama, observe. Nah, lalu di sintaks yang kedua, reflect atau refleksi. Nah, kegiatan guru setelah mengetahui indikator terendah yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, maka selanjutnya guru dan kepala sekolah melihat ke dalam. Kemampuan apa yang bisa dipakai untuk meningkatkan indikator terendah tersebut. Nah, pada tahap ini, Bapak Ibu sekalian, nilai ko-inisiatif dan ko-sensing itu dijalankan. Ya. Ini dalam rangka untuk membangkitkan inisiatif bersama dan kepekaan bersama. Jadi, walaupun kepala sekolah itu tahu bahwa sekolah itu memiliki sumber daya yang bagus-bagus, memiliki sarpras yang bagus, tetapi biarlah itu dibangkitkan dari guru. Lalu P,
Tadi O, R, P. Planning. Nah, pada tahap ini ya, nilai persensing dan co-creating sangat dibutuhkan ya. Jadi satu sikap kesadaran ya, nilai persensing itu nilai kesadaran ya, bahasa Indonesia kalau presensi itu persen itu hadir ya. Tetapi di sini artinya bahwa guru itu memang benar-benar hadir dengan penuh kesadaran atau terlibat penuh gitu ya. Dan co-creating dan berkreasi bersama-sama atau merencanakan bersama-sama. Nah, aktivitas guru dan kepala sekolah di dalam syntax planning ini adalah membuat rencana program untuk mengatasi indikator yang terendah di dalam pembelajaran yang sudah diidentifikasi di depan tadi. Nah, lalu di dalam planning ini ada sistematika yang bisa dirinci. Contohnya, nama kegiatannya apa, latar belakangnya apa, sasarannya apa, tujuannya, pelaksanaannya, anggaran, teknik MONEF, dan seterusnya. Misalnya, hasil dari diskusi bersama antara guru dan kepala sekolah, tercetuslah nama program yaitu BIMTEK Pembuatan Media Pembelajaran. Misalnya ini, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dibutuhkan satu media. Misalnya seperti itu. Nah, program BIMTEK ini muncul bukan dari ide kepala sekolah, tetapi muncul dari ide bersama-sama. Guru yang merasa butuh, kepala sekolah juga memandang itu perlu, dan memang setelah diidentifikasi itu juga sesuai dengan realita, misalnya seperti itu. Nah, sehingga kegiatan atau program BIMTEK pembuatan media pembelajaran ini memang kebutuhan dari guru supaya meningkat kualitas pembelajarannya. Nah, jadi planning ini kalau di dalam POAC dulu kan tidak serta-merta melibatkan semua anggota komunitas di sekolah. Nah, kalau teori U atau Schermer itu menghendaki adanya keterlibatan. Jadi planningnya itu benar-benar kebutuhan semua warga sekolah. Termasuk visi misi sekolah yang pernah kita bahas di awal di pertemuan pertama, bahwa visi misi sekolah itu memang benar-benar harus kebutuhan atau keinginan dari semua warga sekolah, bukan semata-mata keinginan kepala sekolah itu sendiri. Kemudian sintaks yang berikutnya adalah act ya, atau pelaksanaan ya, yaitu melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Nah, maka pada saat pelaksanaan ini jangan lupa dilakukan MONEF dengan teknik MONEF yang sudah direncanakan. Lalu langkah berikutnya adalah sintaks berikutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk keseluruhan program peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, pada saat evaluasi ini, Bapak Ibu, ada nilai-nilai yang sedang kita bangkitkan, yaitu nilai ko-inisiatif, ko-sensing, ya, dari guru yang ada di sekolah kita, ya, bersama-sama dengan kepala sekolah. Nah, jadi mengevaluasinya, Bapak Ibu, nanti jangan top down ya, jangan dari kepala sekolah ke guru, tetapi berikan kesempatan kepada teman-teman guru dan semua pihak di sekolah itu untuk sama-sama mengevaluasi. Kemudian tahap yang berikutnya adalah refleksi. Nah, pada tahap ini semua yang terlibat dalam program peningkatan kualitas pembelajaran melakukan refleksi bersama-sama. Nah, di sini semua harus open mind, harus terbuka pikirannya, hatinya, keinginannya. Tidak ada istilah sakit hati atas refleksi orang lain misalnya. Ya, misalkan ada orang ada guru yang melakukan refleksi, yang menyampaikan bla 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 bla, kemudian yang kepala sekolahnya tersinggung dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada. Semuanya harus terbuka. Bahwa refleksi ini adalah cara kita bersama untuk meningkatkan kualitas. Ya. Maka sejak awal, ya, open mind,
open heart dan open will itu harus ditumbuhkan. Nah, ini tugas kepala sekolah ya untuk membangkitkan itu. Ya. Nah, salah satu caranya tadi ada brainstorming, kepala sekolah silaturahim ke rumah guru, kemudian ada kegiatan bersama di luar sekolah, ya outbound mungkin juga bisa, family gathering mungkin juga bisa, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya poin yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam kegiatan manajemen menurut teori U, ya harus ada 3 pilar ini: open mind, open heart, dan open will. Nah, tadi sintaksnya apa namanya or pair, ya. Nah, ini contoh sintaks or pair yang bisa kita lakukan atau bisa diimplementasikan di sekolah kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sintaks ini bisa Bapak Ibu terapkan di berbagai lini sebenarnya yang membutuhkan aktivitas-aktivitas manajemen. Ya. Kalau Bapak Ibu punya yayasan, ya bisa juga menerapkan ini. Bapak Ibu seperti Pak Lurah, nah, bisa juga menerapkan apa namanya teori U ini. Ya. Nah, sebenarnya teori U ini mungkin bagi orang Indonesia mungkin sebagian poinnya sudah dilakukan. Ya, seperti open mind, open heart, open will gitu ya, melakukan pendekatan itu mungkin kita sudah pernah. Ya, cuma sistematikanya mungkin belum terangkai seperti yang disampaikan oleh Otto Schermer itu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian paparan dari saya terkait dengan teori U, ya, yang aplikasinya di dalam manajemen, kurikulum, dan pembelajaran. Tadi saya kasih contoh studi kasus untuk manajemen peningkatan kualitas pembelajaran. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Iya, monggo Pak Lurah sudah mengacungkan tangan. Monggo Pak. Suaranya belum terdengar, Pak Baik. Lurah. Bisa ya? Bisa. Iya Pak, sudah masuk Pak. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Marianto. Saya sangat respon sekali dengan teori perubahan. Ini menjadi inspirasi saya juga nanti melakukan satu perubahan di desa, karena teori perubahan ini juga tidak lepas dengan bisa diimplementasikan dengan di semua lini gitu, termasuk di birokrasi. Oke Pak Marianto, tadi konsep tadi ada istilah yang persis dengan kaidah usul fiqh gitu loh. Pripun Pak Lurah? Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal bibil jadidil aslah. Artinya mengembangkan yang sudah ada, kemudian memiliki satu inovasi, ada inovasi-inovasi yang lebih baik, sehingga doktrin lama ataupun apa yang bahasanya kurikulum ataupun materi lama itu ditambah lagi perubahan untuk ke depan menerimanya gitu. Itu tadi sangat tertarik gitu. Kemudian ini untuk teori perubahan tadi kan konsepnya yang penting kalau adanya perubahan itu harus upper mind, upper head gitu kan, upper will. Ada 3 instrumen yang sangat menentukan kalau itu terjadinya perubahan. Tapi satu hal Pak Marianto, bahwa perubahan ini tidak lepas dengan seorang leader ataupun ketua gitu, atau kepala sekolah, ataupun kepala desa, ataupun ke Pak Camat, dan bahasanya kayak gitu. Ketika konsep itu muncul dari
ataupun yang mengadakan perubahan dengan opermin supaya anggota itu memiliki keterbukaan, ya, hatinya terbuka, pikirannya terbuka, keinginannya terbuka, ini akan terbentuk satu perubahan. Akan tetapi kalau leader, seorang pemimpin ataupun kepala sekolah di dalam apapun, kepala sekolahnya itu kaku, tidak terbuka, tidak apa ya, sulit untuk melakukan satu perubahan, Pak Marianto. Ini jadi memang teori keterbukaan ini harus semuanya benar-benar ikut serta gitu. Jangan sampai ada satu ganjal. Bahkan ini menurut saya kalau dari anggota bukan seorang pemimpin yang punya ide gitu untuk merubah agar objek ataupun siswa itu kan jelas akan melihat objek tersebut baik psikisnya, intelektualitas siswa ataupun apa. Kalau di lembaga pendidikan yang mungkin sudah maju kan ada golongan-golongan yang menurut saya sih diskriminasi. Ini anak cerdas di kelas A, anak yang sedang di kelas B kan kayak gitu. Tapi kayaknya diskriminasi. Ini dengan cara satu kelas entah ada yang pintar dan tidak, itu sulit bagi sang pengajar untuk mengaturnya gitu loh. Maka ada satu konsep perubahan yang mana tetap ujungnya ada di kepala itu. Kalau di anggota, apakah seorang kepala itu mampu untuk memiliki tiga tadi instrumen itu? Kalau tidak ya sulit akan maju gitu, Pak. Jadi ini coba, ini kan hanya konsep yang kalau ingin melakukan perubahan harus begini-begini, tapi pada dataran praktis itu sulit. Untuk lembaga pendidikan, Pak, kayaknya agak sulit. Ini coba saya diberi jalan keluar. Tadi kan ada solusi-solusi berbagai macam dari konsep U-nya itu dari downloading sampai puncaknya itu, kemudian processing, perenungan, ketemu begitu. Kalau tidak ada itu, yang utama ada pimpinan harus terbuka betul-betul, Pak. Apa ada solusi lain yang lebih ini memang inspiratif kalau bagi seorang leader pemimpin yang hatinya legowo menerima itu, malah menjadi maju sekolah tersebut, menjadi maju desa tersebut kan kayak gitu, Pak. Ada solusi lain selain ini, Pak Marianto, kira-kira untuk saya khususnya ini untuk saya untuk melakukan perubahan baik itu di sekolah maupun di desa gitu. Monggo Pak Marianto, kira-kira ada enggak gitu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Sauki. Ini pertanyaan dan tanggapan yang sangat luar biasa nih dari Pak Sauki ya. Ini Pak Sauki ternyata ahli usul fikih ya. Luar biasa nih Pak Lurahnya ini. Nah, yang pintar tadi yang Gus Nugi disampaikan itu, Gus Nugi, ada Gus Nugi saya. ya di sini pintar-pintar semua ini Pak Yai semua ini di sini. Nah, baik yang disampaikan oleh Pak Sauki tadi betul sekali ya, bahwa peran leader atau manajer itu memang sangat fundamental. Dan keterbukaan pikiran, keterbukaan hati, keterbukaan sikap dan seterusnya itu harus dimulai dari leader atau manajernya. Nah, itu betul sekali Bapak. Ya, itu tidak mungkin lepas ya, dan itu harus itu. Yang pertama harus dari sana, ya. Nah, tetapi leader yang bagus itu tidak cukup. Ya, menurut teori U itu begitu. Ya, leader yang bagus tok itu nggak cukup. Nah, keberlangsungan sebuah organisasi, keberlangsungan sebuah lembaga, kalau hanya mengandalkan leadernya, Bapak Ibu, nanti begitu leadernya sudah pensiun atau sudah meninggal, ya, maka komunitas di lembaga tersebut akan sangat ketergantungan dengan leader.
karena tidak tercipta sebuah sistem. Nah, sehingga estafet bahasanya begitu ya, keberlangsungan dari lembaga itu jangan sampai hanya tertumpu kepada satu orang manajer atau leader tersebut. Nah, kita sering mendengar berita tentang perusahaan-perusahaan besar yang kemudian bosnya meninggal, tetapi anak keturunannya tidak ada yang mampu meneruskan. Kemudian perusahaan itu akhirnya gulung tikar. Nah, ini banyak Pak kisahnya. Ya. Nah, di sini teori U itu menggagas satu konsep bahwa keberlangsungan sebuah lembaga, kesuksesan sebuah lembaga itu harus muncul dari seluruh warganya. Ya, harus muncul dari seluruh potensi warganya. Nah, sehingga untuk menggerakkan warganya ini diperlukan seorang leader atau seorang manajer. Nah, itu betul sekali, Pak. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya manajer atau leader itu sendiri yang ternyata malah tidak open mind, open heart, dan open will. Ya. Padahal warga di bawahnya, guru-guru di bawahnya itu menunggu, ya. Nah, tetap tidak mungkin ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa warga kalau di desa begitu ya, atau teman-teman guru kalau di sekolah itu pasti nunggu-nunggu dulu ini Pak Lurahnya gimana ini, actionnya mau gimana. Nah, istilahnya nunggu komandonya ini, gitu. Begitu juga teman-teman guru di sekolah. Ini kepala sekolahnya ini mau seperti apa? Nah, kalau kemudian kepala sekolahnya diam, tidak ada inisiatif, tidak ada langkah dan seterusnya. Nah, yang di bawah juga akan sungkan untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, jadi memang seorang leader ataupun manajer di sini ya perannya sangat besar ya untuk menjadi inisiator atau penggerak seperti itu. Nah, kalau nanti warganya sudah bergerak, ya sudah bisa bergerak, kemudian satu sistem sudah tercipta di komunitas itu, maka ketika manajer atau leadernya itu pensiun, tidak ada, ataupun meninggal dan seterusnya, ya roda itu akan terus berputar, akan terus berjalan. Nah, berikutnya tadi yang disampaikan oleh Pak Sauki, sikap legowo dari seorang manajer ataupun leader ketika menerima masukan, menerima saran, menerima kritik, itu sangat diperlukan. Iya, sangat betul, Pak. Ya, di dalam proses manajemen ini, ya, itu tidak ada istilah kepangkatan, tetapi yang ada adalah istilah kebersamaan. Maka tadi bahasanya itu pakai kata co-sensing, co-initiating. Ko itu singkatan, Pak ya. Ya, yang maknanya itu adalah bersama-sama. Ya, kolaborasi, ya, gitu. Nah, jadi di dalam teori ini memang kalau saya lihat itu posisi manajer ataupun leader di sini tidak kemudian menjadi hierarki yang di situ nampak betul gap antara manajer dengan bawahan gitu. Tidak. Justru malah yang dibangun, iklim yang diciptakan adalah kebersamaan. Nah, tadi terbukti dengan istilah-istilah co-sensing, co-initiating, co-creating, seperti itu. Cuma saja kebersamaan itu tidak mungkin cukup dengan kebersamaan, tetap saja diperlukan sosok manajer atau leadernya. Ya, sebagaimana dulu kalau orang bepergian maka harus ditunjuk salah satu ketuanya gitu ya Pak Lurah ya. Nah, jadi tetap diperlukan seorang manajer, tetapi di dalam teori ini manajemen
di dalam teori manajemen ini, posisi manajer itu tidak kemudian menjadikan kasta dengan bawahannya. Justru ini meleburkan ya, dengan bahasa lain kebersamaan, kesetaraan begitu. Jadi kasta-kasta itu justru dilebur. Ya. Jadi kasta-kasta itu dilebur, ya. Kemudian dengan leburnya kasta-kasta itu justru harapannya semua nyaman dengan posisi yang setara begitu. Nah, dengan posisi yang setara, ya tidak ada yang merasa saya disuruh oleh Pak Lurah, tidak ada, tetapi justru merasa saya memang butuh ini untuk bersama-sama dengan Pak Lurah gitu. Sehingga duduk bareng, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, nah, gitu kira-kira. Nah, jadi kalau sampai ada seorang manajer atau leader yang kemudian masih merasa bahasa Jawanya ningrat atau posisinya itu saya kan pimpinan gitu. Nah, maka teori U ini akan menjadi susah Pak untuk dilaksanakan. Ya, akan menjadi susah. Ya. Kewibawaan seorang pemimpin atau manajer tetap diperlukan, tetapi jangan memposisikan saya ini adalah atasan kalian yang kalian harus tunduk. Tidak. Kalau di dalam bahasa teori U ini tidak nampak seperti itu. Justru yang nampak adalah semua dalam posisi yang sama. Ini kebutuhan kita bersama. Ayo kira-kira baiknya seperti apa. Nah, jadi tapi bukan berarti kewibawaan seorang pemimpin itu kemudian lebur atau luntur. Tidak. Karena pada hakikatnya kewibawaan itu ya melekat alamiah ya. Artinya tidak dibuat-buat, orang juga sudah segan, sudah sungkan, sudah hormat dan seterusnya. Itu. Nah, ya merakyat begitulah kira-kira Pak. Kalau bahasa yang dulunya itu seperti Pak Jokowi itu. Ya, beliau presiden gitu ya. Tetapi kalau di mall, di warung atau di mana ya nggak sungkan ya ya saya warga negara biasa, saya masyarakat Indonesia seperti itu. Tapi dengan sendirinya kewibawaan itu tetap saja tidak hilang, tetap saja melekat pada diri beliau Pak Presiden. Nah, ini Pak Jokowi ini salah satu prototipe nih yang cocok kalau misalkan diilustrasikan untuk menerapkan teori U ini, karena beliau mampu menggerakkan ya berbagai macam simpul-simpul komunitas yang ada di masyarakat dengan memposisikan beliau tidak, bahasa Jawanya tidak ningrat seperti itu, tapi justru sangat merakyat dan sangat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan warga negaranya. Gitu. Nah, ini kalau kan beliau Pak Jokowi ini kan contoh salah satu figur yang ibaratnya dihina-hina di media sosial kan ya santai-santai saja, rileks-rileks saja gitu. Ya, kritik-kritik di media sering muncul, tapi ya beliau manfaatkan itu sebagai masukan-masukan gitu. Demikian tanggapan saya Pak Sauki. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Pak Marianto, saya bisa ambil kesimpulan itu. Jadi teori U itu kepala itu hanya sebagai mediator, akan tetapi dengan anggota semuanya saja sama-sama sebagai subjek untuk membahas suatu objek, barangkali kayak gitu. Betul Pak. Nah, ya, jadi kepala itu, manajer atau leader ini hanya sebagai fasilitator atau mediator. Betul Pak. Sehingga nanti warga itu nyaman. Sama-sama Pak. Nah, sehingga nanti warga itu atau komunitas di tempat kita itu nyaman. Jadi tidak merasa saya disuruh, saya jadi bawahan, disuruh-suruh. Tidak. Tetapi memang bangkit atas kesadarannya masing-masing. Sama-sama subjek. Betul, sama-sama sebagai subjek, sama-sama sebagai pemilik dengan hierarki yang sama. Baik,
Silakan dari Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau ingin berikan tanggapan atau nambahi boleh. Silakan Pak Badrun. Ya, ini untuk teori U tadi seperti disampaikan Pak Lurah, jadi pimpinan hanya sebagai moderator, apa namanya tadi Pak? Mediator. Mediator. Ya, kalau misalnya begini, ya kadang-kadang kan kita sebagai bawahan ya, kalau terhadap atasan itu kadang-kadang sungkan lah, apalagi kalau melihat atasannya itu apa ya, memiliki mungkin kadang-kadang karakternya ada yang bawahan itu melihatnya wah angkuh, sombong gitu ya, enggak Iya. ramah, enggak ini. Jadi kita kadang-kadang sungkan untuk usul, apalagi mengkritik. Nanti kalau kita misalnya agak-agak kritis itu bisa dicap ya. Kalau misalnya kita di sekolah, kadang-kadang orang-orang yang guru-guru mungkin yang kritis dan sebagainya itu kadang-kadang oleh kepala sekolah di apa ya, di sarana di tangeri lah, wis ngasuk mau ora dinai dinai tempat, dinai jabatan dan sebagainya. Nah, itu yang Iya. pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi bawahan biasanya itu tadi sungkan untuk usul dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya seorang pimpinan itu punya ide-ide, kemudian ide atau gagasannya itu dilontarkan di musyawarah kerja atau lainnya, apakah ide-ide yang datang dari seorang pemimpinan itu kemudian dimusyawarahkan, itu menandakan bahwa seorang pemimpin itu sudah sudah melakukan seperti yang di teori yuk begitu. Itu sementara itu Pak. Ya kalau Oke, jadi baik. ide-idenya Iya. dari atas dulu, kemudian Mm-mm. ke bawah dimusyawarahkan. Apakah ini termasuk pemimpin yang seperti ini sudah mengikuti teori yuk gitu. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus dari Pak Badrun. Ya. Nah, teori U itu memang mendorong untuk termasuk apa namanya permasalahan apa yang dirasakan di bawah, kemudian solusi apa yang kira-kira terbaik untuk memecahkannya. Nah, itu memang didorong muncul dari komunitasnya, Pak. Nah, sehingga kalau ide masalah yang ingin didiskusikan dari kepala sekolahnya dulu, nah, maka ini belum sesuai dengan teorinya, Pak. Karena kalau teori itu harus ada co-sensing dulu, bahwa apa sih permasalahan yang dirasakan bersama-sama hari ini. Jangan-jangan ide permasalahan yang ingin didiskusikan, yang dilontarkan oleh kepala sekolah, tidak menjadi kegelisahan dari warga sekolah yang lain. Jangan-jangan itu baru dari sudut pandang kepala sekolah, belum dari sudut pandang warganya lain. Gitu. Nah, sehingga nanti yang bisa dilakukan diganti caranya, Pak. Bukan menyampaikan tema atau apa yang ingin didiskusikan, ya. Tetapi teman-teman guru itu coba disuruh menyampaikan. Ya, jadi kepala sekolah memediasi tadi, memfasilitasi. Bapak Ibu guru, ya, apa yang menjadi permasalahan yang perlu didiskusikan bersama-sama. Kecuali kalau rapat, Pak, ya, misalkan rapat study tour ke Bandung, ya, itu Pak, itu tidak perlu pakai teori juga kalau kayak gitu, kalau rapat yang kayak gitu. Tapi kalau kaitannya dengan rencana kerja sekolah, pengembangan sekolah gitu Pak ya, yang saya maksud.
Tapi kalau Oke, oke. rapat kerja, rapat study tour itu nggak apa-apa. Kepala sekolah yang memimpin, kan pemimpin rapat ya. Nah itu nggak apa-apa. Tetapi teori U dalam hal ini adalah untuk program-program pengembangan ya dalam rangka untuk peningkatan kualitas sekolah gitu. Nah, seandainya misalnya nih kepala sekolah sudah menawarkan ke teman-teman guru, lalu dari guru juga pasif nih, nggak ada yang komentar, nggak ada yang apa. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, Bapak, maka itu belum muncul co-sensing, belum muncul kepekaan, Pak. Nah, kalau belum muncul kepekaan, Pak, maka ada 3 pilar yang belum terbuka, Pak. Open mind, open heart, open will-nya itu belum kebuka, Pak. Nah, kalau belum kebuka, gimana? Ya, Bapak yang pegang kuncinya. Bapak yang harus membuka. Apa yang bisa kita lakukan, Pak, untuk membuka? Ya, diantaranya kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan, Pak. Pendekatan psikologis, ya. Misalkan nih Pak Fatudin, putranya besok mau akekah gitu ya, Bapak datang lebih awal ke sana, ya, ketemu dengan keluarganya Pak Fatudin, ya. Ya, ya bukan basa-basi ya, tetapi itu dari hati yang terdalamnya Pak Badrun gitu sebagai seorang kepala sekolah mendatangi koleganya Pak Fatudin gitu. Jadi kepala sekolah itu menjalankan pendekatannya itu pun Pak harus dari hati Pak. Datangnya harus dari hati yang tulus juga. Supaya apa? Supaya karena kan begini. Hati itu hanya bisa disentuh oleh hati, Pak. Maka harus dari hati kita yang tulus, nah baru kita berkomunikasi dengan orang, dengan teman-teman guru, maka dari situlah hati teman-teman guru kita harapannya terbuka. Gitu. Jadi apa yang ada di pikiran ya nyampe di dalam pikiran, apa yang ada di hati ya nyampenya di hati juga. Gitu. Begitu Pak Madrun, kira-kira gimana? Sudah Ya, sudah sesuai dengan harapan Pak Badrun tadi yang ditanyakan? nggih, matur nuwun. Bu Sarifah itu senyum-senyum. Ya, monggo silakan. Kalau Bu Sarifah mau nanya, boleh? Iya, menarik sih pembahasan malam ini, bagus banget ya ternyata ya. Dan saya itu tadi mencermati ya, mengikuti alur antara pertanyaannya Pak Kepala Desa, kemudian jawaban dari Pak dosen gitu. Itu disampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang indah kayak gitu ya. Itu alhamdulillah saya juga ikut bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Pak Dokter. Kemudian nih ya, kalau misalnya ya, agak susah sih menyampaikannya. Jadi gini, kalau misalnya saya milih kata-katanya yang umum saja. Kita tuh kan kepenginnya seperti itu ya, kepenginnya bisa semua kepala sekolah, semua pemimpin kita di atas kita itu bisa menerapkan teori U kayak gitu kan, kayaknya indah banget gitu ya. Itu nanti kayaknya belajar dengan enak gitu ya. Tapi kalau kita kan nggak bisa ya, nggak bisa memilih gitu kan, pemimpin kita itu seperti itu. Kalau kebetulan satu saat nanti entah kapan entah siapa gitu ya, kita menemui pemimpin yang ternyata tidak bisa seperti itu, yang tidak bisa menerapkan teori U ini. Nah, itu kadang-kadang kayak kita sebagai bawahannya itu kan kadang-kadang bingung ya, aduh mau gimana ini kok seperti ini kayak gitu kan. Akhirnya kalau saya sih mending cenderung diem aja gitu. Diem, yang penting saya menjalankan tugas saya gitu aja kalau saya ya. Tapi kan
itu kadang-kadang nggak nyaman sih, sebenarnya nggak nyaman. Sehari-harinya kita sebagai bawahannya itu kurang nyaman seperti. Tapi bagaimana lagi, karena memang karakternya pemimpin itu seperti itu, ya otomatis kita. Nah, tadi itu solusi dari Pak Dokter, bagaimana caranya untuk memecahkan kebuntuan itu misalnya ya, dengan menyentuh psikologinya gitu ya. Itu pun juga Artinya, saya kira belum, agak susah juga, apalagi kalau beda gender gitu ya. Ya kan kalau mungkin laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan mungkin agak mudah gitu ya. Tapi kalau yang beda gender yang memang cara berkomunikasinya juga terbatas gitu kan. Kalau seperti di sini sih enak, kita kan sama-sama sesama mahasiswa gitu kan ya. Tapi kalau sudah sebuah institusi atau lembaga atau apalagi di pondok begitu kan, itu kan lebih terbatas lagi. Itu bagaimana ya maksudnya caranya kita memecahkan kebuntuan itu ya gitu Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dari Bu Syarifah. Nah, ini situasi kasus ya. Misalnya kita sebagai bawahan ternyata dikondisikan kepada seorang pemimpin atau manajer di tempat kita yang dalam tanda petik sudah membuat kita itu ya nggak nyaman ya, entah itu menyebalkan, entah itu arogan, entah itu diktator dan lain-lain dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, bagaimana peran kita ini sebagai seorang anggota di komunitas tersebut ya. Nah, yang perlu dilihat pertama adalah bahwa teori U ini memang tidak bisa lepas dari peran leader atau manajer Bapak Ibu. Ya, tetap tidak bisa lepas Bapak Ibu, ya. Jadi tetap salah satu kunci utama untuk berjalannya itu ya memang leadernya atau manajernya. Nah, kalau manajer atau leadernya itu bersikap yang seperti disampaikan oleh Bu Syarifah, nah ini ibarat kata itu dia kan pemegang kunci nih. Nah, kuncinya udah nggak ada nih, ya. Kuncinya patah, ya. Bagaimana bisa membuka yang lain-lain untuk open mind itu? Maka akan sangat susah Ibu, ya. Akan sangat susah, ya. Kalau di sebuah lembaga atau institusi, manajernya atau leadernya sendiri sudah begitu, ini tentu sangat susah, ya. Nah, gimana caranya? Ya diganti itu manajernya, leadernya diganti Bu, ya. Nah, karena apa? Kalau di institusi kan kita sebagai bawahan itu kewenangannya dibatasi kan, itu kewenangannya dibatasi, ya. Karena kewenangan kita sebagai anggota itu dibatasi, maka ya sudah barang tentu ketika pemegang kuncinya seperti itu, ya kita semakin tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, paling bisa hanya ya kita melakukan sesuai dengan tupoksi sudah itu. Nah, jadi kalau pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Syarifah itu menjadi satu kondisi di tempat kita, nah kalau itu kita institusinya adalah lembaga swasta, nah mungkin kita perlu bermusyawarah, ya, bermusyawarah bagaimana memberikan masukan untuk leader kita itu. Kalau di institusi negeri kan itu tidak memungkinkan ya, karena itu sudah ditunjuk dan ditempatkan di SK-kan oleh pejabat yang berwenang. Tapi kalau di swasta masih memungkinkan untuk kita ya bermusyawarah, ya, kemudian memberikan masukan seperti itu. Tetapi kalau sampai itu terjadi memang menjadi kondisi yang sebenarnya sangat tidak produktif Bu, untuk kemajuan lembaga, dan bisa dipastikan lembaga-lembaga swasta yang ya tidak hanya swasta, lembaga-lembaga yang dipimpin oleh
leader atau manajer dengan kondisi yang seperti itu sangat tidak produktif. Ya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota di komunitas itu kemungkinan besar juga potensinya akan mandek, tidak berkembang, ya, karena tidak ada keterlibatan dari anggota di komunitasnya, ya. Kemudian orang-orang yang potensial di komunitas itu juga mungkin putus asa, artinya ya sudahlah, yang penting kerja seadanya, ya, tupoksinya atau tugas hariannya ini ya sudah kerjakan selesai tanpa ada inisiatif-inisiatif dan kreativitas begitu. Mungkin begitu Bu Sarifah dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mungkin punya pendapat. Terima kasih, Pak. Ya, kalau Sama-sama. Oke, Pak Badrun. kalau pemimpin seperti yang digambarkan oleh Pak Marianto itu pemimpin yang wah luar biasa, itu pemimpin idaman, mungkin hanya terjadi pada masa-masa Khulafaur Rasyidin mungkin pemimpin seperti itu. Terus kalau pemimpinnya kayak Pak Marianto yang dari sudah melihat fish-nya saja itu sudah menyejukkan begitu ya. Oh, Masya Allah, enggak lah, Pak. Itu sudah apa ya? Itu pemimpin tipe-tipe yang seperti itu yang mungkin perlu dikembangkan. Nah, dulu memang di Cilacap juga ada ya kasus-kasus ketika dulu pernah sempat ramai ketika musyawarah DPR pada Dewan itu ya, ada seorang peserta yang ketika itu karena waktu adzan duhur kalau nggak salah apa itu caranya interupsi lah gitu, untuk sementara rapatnya dihentikan dulu, kita sholat dulu. Nah, tapi apa jawaban dari pemimpin sidang itu justru berkebalikan, bahwa menganggap yang interupsi ini kurang beradab lah, kurang sopan, yang akhirnya sampai diadili begitulah, disalahkan, pokoknya dibully gitu ya. Nah, ini tipe-tipe kepemimpinan yang seperti ini ya mungkin yang di zaman keterbukaan seperti sekarang itu ya kurang pas, tapi itu masih banyak yang seperti itu ya. Jadi memang kebanyakan pemimpin kita itu boleh katakan otoriter lah begitu ya. Apalagi kalau sudah menjabatnya sudah puluhan tahun, misalnya jadi kepala sekolah sudah 5 tahun sampai 10 tahun, itu biasanya bawahan itu semakin sungkan dan juga keotoriteran dari pemimpin itu nampak. Kalau awal-awal biasanya masih apa ya, kalau ada apa-apa musyawarah, tapi kalau sudah 10 tahun ke sana itu seolah-olah sekolah ini milik saya gitu ya. Jadi apa kata saya gitu ya. Yang lain ya pokoknya ikut saya gitu. Ini ya mungkin kepala-kepala sekolah yang sekarang itu yang baru-baru, karena biasanya apalagi sekarang itu biasanya lulusan dari sekolah, dari apa itu guru penggerak. Terus sebagai syarat jadi kepala sekolah lulus jadi guru penggerak, kemudian jadi kepala sekolah itu tentunya memiliki apa ya karakter pemimpin yang berbeda. Nah, menghadapi tadi pemimpin-pemimpin yang otoriter seperti itu, ini langkah terbaik ya bagi bawahan itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Badrun. Ini pertanyaan yang sulit ya. Bagaimana sikap bawahan nih kalau ketemu leader atau manajer di sekolah itu atau kepala sekolah yang sudah otoriter. Ya, memang ini tabiat manusia Pak ya. Kalau sudah lama, ya lama-lama lupa Pak ya. Lama menjabat, lama-lama lupa daratan. Oke.
Ini pertanyaan sulit nih. Mungkin ada yang bisa membantu nih bagaimana sikap kita Bisa, ini. bisa Pak. Oh iya, Pak Lurah silakan. Gimana Pak? Ya, pemimpin munculnya otoriter, kemudian munculnya kejumudan ataupun menjadi vakum, itu terjadi hanya pada satu instansi, yaitu yayasan keluarga. Umpamanya saya punya yayasan Masruriyah, kepala sekolahnya itu kan bisa dipilih 5 kali dan seterusnya sampai seumur hidup. Itu akan muncul satu kepemimpinan yang otoriter sehingga tidak membawa lembaga itu stagnan. Akan tetapi pola yang dilakukan oleh pemerintah ini kan tidak. Ada waktunya gitu loh. Kepala sekolah 5 tahun mau dipilih atau tidak itu kan ada satu bahasanya senat ataupun mungkin usulan, kalau tidak cocok ya akan diusulkan ke atasannya supaya diganti. Jadi kalau model kepemimpinan kayak gitu tidak ada solusi, solusinya hanya di-delete, diusulkan supaya diganti, Pak. Iya, agar kegiatan tersebut ataupun satu lembaga itu menjadi maju. Kendala penyakit itu hanya ada pada yayasan, karena yayasan itu keluarga. Ini yang sulit, Pak. Dan saya sudah melakukan satu anjang sana kemana-mana. Rata-rata seperti itu. Beda dengan yayasan yang besar kayak Ma'arif, kayak Muhammadiyah, itu satu komando. Ada aturannya, 2 kali ganti gitu. Tapi kalau yayasan yang pribadi keluarga itu sulit, Pak. Dan di lembaga apapun semuanya ada batas waktu. Kepala desa itu 2 periode. Ini yang sedang diusulkan itu 2 periode tapi 9 tahun. Mungkin posnya itu miliaran. Jadi sudahlah 9 tahun tapi 2 kali. Dulu kan 3 kali, sekarang masih berlaku 3 kali, 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun, makanya ada perubahan. Itu agar tidak terjadi satu diktator, monarki absolut, ataupun timbul seperti rezim Soeharto, SBY itu bagian daripada kita belajar batasan-batasan seperti Amerika gitu kan 2 kali gitu. Ini mungkin tidak ada solusi, solusinya adalah diganti dan menggunakan aturan, menggunakan perpu, menggunakan ADART dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Badrun. Jadi saya kira Pak Marianto pun akan menjawab, kan ada aturan main gitu. Mungkin seperti itu mungkin. Matur nuwun. Ya. Ya mungkin nanti juga Pak Marianto kemarin kan Pak Marianto Pak Kades kemarin ada ada rakyat warga di dusun ini tidak memilih Bapak. Nah kemudian dulu nggak memilih Bapak, nggak memilih saya, ini ada bagi-bagi pembangunan lah saya karikan, nggak dilirik, misalnya begitu. Ini juga kadang-kadang sering terjadi seperti itu, Pak. Ya, jadi kepala desa, dulu nggak milih saya ini, saya pembangunannya dikesampingkan. Biasanya pembangunnya fokus kepada yang dulu milih saya, gitu. Ya, mungkin dengan adanya kita belajar seperti ini, jadi ternyata memang jadi pemimpin itu harus betul-betul tadi tadi istilahnya rendah hati lah, terbuka lah, kemudian tidak memilih-milih. Pokoknya ya semuanya warga saya walaupun dulu nggak memilih saya. Ini pemimpin yang luar biasa. Mungkin Pak Lurah itu saya menggunakan prinsip hadis Nabi ahsin man asa'aka wasil man koto'aka. Jadi berbuat baiklah kepada orang yang memutus hubungan silaturahim, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu kan prinsipnya Rasulullah. Jadi kalau leader pemimpin seperti itu, orang-orang yang tadinya tidak mendukung justru kami rangkul. Ya, itu sehingga insya Allah untuk ke depan tidak ada lawan bagi saya. Ini satu keyakinan kita harus membuat baik
dimanapun, kapanpun, karena umur pun kan tidak tahu kapan kita mati. Kalau kita berbuat baik, urusan-urusan dunia, apalagi ke depan, saya yakin tidak harus nanti saya akan nyalon lagi, tidak usah. Dengan tulus ikhlas, kemudian prinsipnya aksin man asa'aka, saya yakin itu tendensi agama yang kuat dan itu harus diyakini. Dan itu mungkin Luar jarang biasa. gitu loh. Kalau pemimpinnya itu background agamanya kurang, ataupun barangkali tidak ada background pondok pesantren, itu sulit sekali. Iya, jadi prinsipnya itu Pak, siapapun yang dulu rival kita rangkul. Kita rangkul, maka desa ataupun sekolah itu akan maju manakala semuanya sudah open mind, ya, open well, dan seperti itu Pak. Menurut saya kayak gitu ya Pak ya. Gitu. Luar biasa, Oke. hebat. 2 periode. Mantap ini Pak Lurah, ini luar biasa ini Pak Lurah kita ya. Alumni pondok pesantren jadi kepala desa, wah mantap ini Pak. Kepala desa plus Pak Yai nanti di desanya ini. Baik, yang tadi ditanyakan sama Pak Badrun, kalau ada apa namanya leader atau pemimpin di tempat kita yang kemudian berperilaku yang apa tadi terlalu otoriter dan seterusnya, kemudian atau bawahannya menjadi sungkan, canggung dan seterusnya, ya tentu ini pasti akan membuat iklim yang tidak kondusif, Bapak. Nah, terus bagaimana sikap kita di bawahan ya? Kalau saran saya, kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Kalau di PNS tentu ada apa kedisiplinan PNS, tata tertib PNS ataupun aturan-aturan. Ya, kita ikuti itu saja. Ya, tentu dengan sedikit bersabar gitu ya, dengan sikap atasan kita yang seperti itu. Ya, memang yang disampaikan Pak Badrun ini teorinya Otto Schermer memang teori yang sangat ideal ya. Ideal itu dalam arti begini, diteorikan mudah tetapi dipraktekkan mungkin tidak bisa serta-merta langsung bisa gitu. Karena teori ini memang sangat religius Pak ya. Kalau orang bilang itu ini orang Barat tapi teorinya itu religius gitu, Islami gitu. Nah, memang teori ini membutuhkan kelapangan, ya, kelapangan pikiran, kelapangan hati dari seorang pemimpin untuk menerapkannya. Nah, disitulah yang kadang kita tidak mudah, Pak. Ya, karena kadang kita misalnya ya diangkat sebagai seorang pemimpin, ya, di sebuah komunitas. Nah, itu kadang sudah muncul bibit-bibit ujub, bibit-bibit mulai agak sombong-sombong gitu. Nah, itu sudah sebenarnya sudah tidak sesuai dengan teori dari Otto Schermer itu. Jadi memang semuanya harus dengan keterbukaan, kelegowoan, ya, kemudian tidak ada sikap yang saling merasa lebih tinggi dari yang lain seperti itu. Tetapi memang kebersamaan. Ya, ini memang kondisi yang mudah diteorikan, tetapi dalam prakteknya membutuhkan usaha yang luar biasa ya dari kita, karena membutuhkan hati yang tulus tadi seperti Pak Lurah itu, ya, merangkul semua walaupun botoh dan yang tidak membotoi itu ya tetap dianggap semua sekarang adalah warga saya. Ya, tapi saya yakin yang hadir di perkuliahan ini alumni apa yang nantinya menjadi alumni S2 MPI ini ketika menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin di sekolahnya masing-masing ini, insya Allah tipe-tipe yang bisa seperti Otto Schermer ini, insya Allah. Amin. Amin, 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 amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin disampaikan? Sudah jam 9:30. Saya kira cukup dulu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak membatasi waktu Bapak Ibu, tapi barangkali waktu ini sudah cukup
malam, sudah jam 9:30. Nah, karena ini perkuliahan terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian di mata kuliah kita, di mata kuliah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, presentasi kemarin Bapak Ibu sudah melakukan di diskusi, sudah ada penilaiannya, kemudian kehadiran ada penilaiannya. Nah, tinggal satu penilaian yaitu tugas Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ada tugas individu membuat artikel. Nah, artikelnya ini topiknya luas Bapak Ibu, monggo. Topiknya terkait dengan nama mata kuliah kita, yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, nanti secara spesifik Bapak Ibu memilih judul yang lebih spesifik dari topik perkuliahan kita, silakan. Ya, misalkan Bapak Ibu membuat artikel tentang manajemen implementasi kurikulum merdeka di madrasah misalnya, ya, atau manajemen pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu kan lebih spesifik, ya, boleh silakan. Nah, prinsipnya artikel yang terkait dengan manajemen baik itu kurikulumnya maupun pembelajarannya. Boleh spesifik di kelas, di sekolah, atau di jenjang kelas pun boleh. Ya. Misalkan manajemen kurikulum merdeka di jenjang kelas 1 misalnya. Nah, Ibu nanti mengulas bagaimana manajemen kurikulum merdeka di kelas 1 yang baik. Apa yang perlu dipersiapkan, medianya bagaimana, asesmennya bagaimana, perencanaan pembelajarannya bagaimana misalnya. Nah, itu bisa diulas. Nah, artikel ini Bapak Ibu silakan ini dibuat dalam format artikel bebas, dalam arti tidak mengacu kepada satu format tertentu, tetapi artikel yang bebas, ya. Itu. Artikel bebas itu dalam arti tidak harus terformat pendahuluan, kemudian rumusan masalah dan sebagainya, tidak. Tetapi maksudnya semacam wacana apa gimana ini Pak? Artikel lepas. Oh, artikel lepas. Iya, kayak kalau di Kompas itu kan atau di koran itu ada kan artikel tajuk wacana gitu semacam gitu. Ya, ya artikel gitu. Kayak artikel Kalau artikel yang dokter, kalau yang mengacu kepada format jurnal tertentu kan, ya satu itu mungkin harus hasil hasil studi pustaka atau studi kasus atau apa gitu ya. Nah, ini artikel lepas ya, artinya artikel bebas yang Bapak Ibu bisa hanya mengacu dari sumber pustaka, ya, itu boleh, nggak apa-apa. Siap, Pak. Siap. Itu nih. Nah, ini kayak kemarin itu saya ternyata diminta cepat nilainya ya. Iya. Saya pikir rentang waktunya benar-benar yang 1 semester itu yang panjang gitu ya. Ternyata enggak. Nah, ini 2 pekan kira-kira Bapak Ibu cukup ya? Insya Allah. Cukup. Insya Allah. Insya Allah cukup Pak ya. Oke, baik. 2 pekan ya Bapak Ibu. Berarti ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan kita ini. Ada kekurangan dan kesalahan serta kekhilafan dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran di dalam mengikuti perkuliahan S2 ini sampai selesai. Dan mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat dan juga berkah buat semuanya. Mohon izin Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Marianto. Wis left ya. Ini yang absen orang Bu. Berarti minimal berapa halaman gue, Hayu?
Ikhlas lah Bu. Ikhlas. Cari. Enggak main mana? Ayo, Nanti Bu Roro tanya Japri berapa halaman Pak gitu. Iya, Pak. Ya Ada gitu. takon. Jadi kakek tanya pembelajarannya. Iya, bebas baik lah. Iya. Iya lah ya. Yang banyak tanya. Yang penting gawe lah ya. Iya. Iya. Heeh. Yuk, tutup bareng-bareng. Oh, Kak Yai. Yo, Kak Yai ini. bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ampun nggih. Sugeng rehat. Selamat malam. Nggih.